Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah buat kita semuanya. Semoga pintu-pintu hidayah selalu terbuka buat kita semuanya. Semoga Allah membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita untuk senantiasa meniti jalan yang lurus menuju rahmat Allah, yaitu surganya. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam, di atas Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Fatwa TV, kita di acara obrolan santai dengan tema Kami Mencintaimu Wahai Rasulullah SAW. Ini obrolan kita yang kedua. Tema yang kita angkat hari ini, insya Allah dalam obrolan ini adalah seperti apa sih cinta sama Rasulullah SAW itu kayak apa? Banyak setiap orang, setiap muslim kita senantiasa mengatakan saya cinta sama Rasulullah SAW. Pakai takbir gitu ya, Allahu Akbar gitu. Saya cinta. Seperti apa sebetulnya cinta kepada Rasulullah SAW? Sebelum kita mulai, kita lihat dulu narasumber kita. Siapa saja yang jadi partner obrolan kita untuk hari ini ya, di talk show kita yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyayikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, pemirsa, kita bersama Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kif halkum, Dr.? Bikhair, walhamdulillah, wa barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Insyaallah. Penampilannya kayak orang Melayu gitu saat antum hari ini. Iya. Kayak penampilan Nusantara gitu. Oh gitu ya. Pecinya itu loh, Bu, peci Melayu, Ustaz. Oh iya, betul. Ini memang hadiah dari Sambas ini. Masya Oh, Allah. bener kan? Jadi Masya Allah. khusus mang, nah, Melayu. Spesial edisi, Ustaz. Spesial edisi. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, pemirsa Fatwa, bersama dengan kita Ustadz Anas. Masya Allah. Kif halukum Ustadz Anas? Alhamdulillah. Saya baik. Semoga Ustadz Nizar juga baik. Dan kita doakan para pemirsa kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Masya Allah. Jazakallahu khair doanya Ustadz. Ini pemirsa, Ustadz Anas ini kalau bahasa kita ya, kuncennya Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Jember ini. Ini kuncennya ini gitu. Gimana Ustaz? Pandemi ini Ustaz di Ma'had Ustaz. Offline atau online Ustaz? Ya Alhamdulillah, sebagaimana arahan dari pemerintah kita untuk pendidikan tinggi, memang sejauh ini kami belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran offline. Baru semester genap nanti, insya Allah bulan Januari, pemerintah membolehkan tapi tidak mewajibkan. Jadi kita mengikuti arahan dari pemerintah tersebut Ustaz untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021, kami di SDD Imam Syafi'i menyelenggarakan pembelajaran secara online. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Asatidzah, tema kita ini di obrolan kita tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata kuncinya ini cinta, Ustaz. Nah, Ya. Kita mulai obrolannya ini, Ustaz. Ini terbersit di pikiran saya, Ustaz. Mungkin pemirsa Fatwa TV semua juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dari kecil sampai umur berapa itu, umur 50 kalau nggak salah ya, beliau di bawah asuhan pamannya Abu Talib ya. Begitu sayangnya Abu Talib ini sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang sering kita dengar kisahnya begitu lama, 40 tahun lebih ya. Ini apa ini disebut dengan cinta Abu Thalib kepada ponakan, Ustaz? Apa ini cinta? Apa cinta itu sayang? Apa cinta itu menghormati? Seperti apa, Ustaz? Kita mulai dari siapa dulu nih? Ustaz Muhammad. Fadhal, Doktor. Baik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nizar, barakallahu fiik. Begitu juga sahabat ana Ustadzuna Ustadz ya Anas Burhanuddin, barakallahu fiik, yang mendampingi ya, atau yang saya mendampingi beliau gitu. Taib. Sebenarnya kata cinta ya tidak asing lagi ya. Kalimat yang sangat familiar. Tapi sesungguhnya apapun untayan kalimat atau kata yang kita gunakan untuk mengungkapkan cinta, pada sesungguhnya tidak bisa mengungkapkan cinta yang sesungguhnya. Cukuplah cinta itu yang menerjemahkan ya. Kalimat cinta itu sendiri yang mungkin menerjemahkan ya apa itu hakikat cinta. Kita bisa melihat bukti dan tanda cinta itu. Kita untuk mengungkapkan. Karena cinta berkaitan dengan masalah amalan hati. Ya, amalan hati. Yang bila kecintaan telah bersemi di hati, maka akan tampak dalam ya perilaku, tindak tanduk seseorang, ya sikap, ya dalam lisannya, kemudian amalan anggota badannya. Berkaitan dengan cinta ya. Dengan Rasulullah SAW tadi sebutkan bagaimana pamannya ya, yang membela beliau, dan tentu semua hal itu dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kendati pamannya tidak beriman dengan risalah yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau memperjuangkan, membela. Nah, pembelaan beliau, kecintaan beliau kepada ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masuk ke dalam kecintaan dalam batas ya hal yang insting manusiawi ya, keponakannya. Maka secara manusia, secara sosial ya, secara ya alur nasab, maka seorang paman mencintai keponakannya, mencintai cucunya. Tapi apakah cinta yang seperti itu yang dituntut ya, yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap Nabi SAW? Tidak. Tapi kecintaan yang menyebabkan seorang itu menjadikan risalah yang beliau bawa, risalah yang beliau sampaikan ya, diterima, diimani, sehingga apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, sehingga Nabi SAW menjadi orang yang paling utama ya, dan yang utama untuk diagungkan, dimuliakan, ditaati perintahnya, laksanakan ya perintahnya, tinggalkan larangannya, karena hal demikian itu merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sesungguhnya. Makanya kecintaan sebatas masalah ya hubungan sosial, kemasyarakatan atau mungkin nasab, kekeluargaan tidak bermanfaat bagi Abu Thalib, tidak bisa menyelamatkan dia, tidak bisa menyelamatkan. Tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia berikan kepada Nabi di waktu hidup kepada keponakannya itu hanya bisa mengurangi ya, mengurangi azab yang seharusnya dia berada di kerak-kerak api neraka, kemudian dengan pertolongan bantuan dia selama hidup kepada keponakannya Muhammad SAW itu bisa mengurangi, tapi tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Nah, berarti cinta ini tak ada kaitan dengan lisan ya. Tak ada kaitan dengan ucapan seseorang, tapi hati. Yang menarik tadi dari Ustadz Muhammad ini, cinta ini ternyata ada yang menjadi bawaan manusia. nah, Tapi cinta yang bawaan manusia katanya tadi nggak menyelamatkan seseorang dari azab. nah, Lalu cinta mana yang bisa menyelamatkan orang dan menjadikan dia seorang yang pecinta yang seutuhnya? Apa sebetulnya, Ustadz Anas? Bagaimana menurut antum, Ustadz? Ya Ustaz,
cinta adalah amalan hati. Dan kalau dia adalah amalan hati, maka dia adalah ibadah. Ibadah itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Dan salah satu syarat mutlak ibadah kita agar diterima adalah mendasari ibadah itu dengan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia mendasari itu dengan dasar iman dan dia beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka telah lakukan. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya ibadah atau amal soleh yang akan menjadi hujjah untuk kita, bermanfaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang didasari oleh keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kembali ke konteks Abu Talib, ya, konteks Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan apa yang disebut sebagai cinta secara bahasa. Secara bahasa itu adalah cinta. Karena semua orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan saat beliau masih kecil, mereka akan jatuh cinta kepada beliau. Apalagi ditambah dengan hubungan nasab, kedekatan sebagai anak dari saudaranya atau keponakan dari Abu Thalib, maka tentunya beliau juga akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau Ustaz Muhammad Nur Ihsan mengatakan cinta itu bukan cinta yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, karena memang Abu Thalib tidak mendasari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW dengan syarat mutlak yang dengannya cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan beliau. Jadi di sini ada satu syarat mutlak yang ditinggalkan oleh Abu Thalib, dan begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah dijelaskan kepada seluruh umat manusia, dan aturan main itu berlaku. Abu Thalib tidak mewujudkan syaratnya, maka dia tidak bisa memetik buahnya meskipun sudah memberikan cintanya kepada keponakannya saat masih di dunia. Bukankah iman itu ta'zim, Ustaz, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengesahkan Allah? Kaitannya cinta dengan iman yang bernilai ta'zim ini apa kalau gitu, Ustaz Anas? Iya, jadi sebenarnya kata ta'zim dengan kata cinta ini kadang-kadang berkumpul jadi satu, Ustaz. Kadang-kadang berpisah. Dalam cinta seorang anak kepada orang tuanya, di situ ada cinta, di situ ada pengagungan. Kemudian sebaliknya, cintanya orang tua kepada anak itu ada cinta tapi tidak ada pengagungan di situ. Ada cinta dan sayang. Jadi keduanya berhubungan, tapi keduanya adalah hakikat yang berbeda. Dan perbedaan antara cinta dan pengagungan ini akan jelas saat kita membahas permasalahan tentang wajibnya mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat mencintai diri beliau lebih besar daripada cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Tapi Umar bin Khattab tidak pernah sekalipun mengagungkan diri beliau lebih dari pengagungan beliau kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam kasus atau konteks Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ada perbedaan yang jelas antara cinta dengan pengagungan. Di sini jelas bahwasanya yang diminta dari Umar bin Khattab adalah bukan sekedar mengagungkan. Karena kalau masalah pengagungan, mustahil seorang Umar bin Khattab mengagungkan dirinya lebih dari pengagungan beliau kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau sempat mencintai diri beliau sendiri lebih dari cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Yang kemudian ditegur, wahai Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, jadi yang diminta dari kita sebagai umat Islam adalah tidak sekedar mengagungkan
Rasulullah SAW, lebih dari pengagungan kita terhadap diri kita sendiri, karena itu kita nggak mungkin kita melakukan itu. Tapi bisa jadi kita masih mencintai diri kita lebih dari cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan itu yang sempat terjadi pada seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi intinya cinta dan pengagungan saling terkait, kadang-kadang berkumpul, kadang-kadang terpisah, tapi keduanya adalah dua hakikat yang berbeda yang harus kita urai, ya, agar kita jangan sampai salah paham dan mengatakan kalau saya sudah mengagungkan Nabi Muhammad SAW maka berarti saya sudah mencintai beliau. Kalau saya sudah mengagungkan beliau lebih dari pengagungan pada diri saya sendiri, maka berarti saya telah mencintai beliau. Itu salah. Karena hal itu pernah terjadi pada Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW menegur beliau. Ini kayaknya masih kabur nih Asatidz. Nah, Ustadz Muhammad, apa berarti cinta itu kalau dibilang pengagungan bisa iya bisa tidak? Kalau cinta yang bawaan setiap orang itu dikatakan itu memang bawaan orang, tidak menjadikan dia mukmin. Lalu cinta yang menjadikan dia mukmin itu apakah maknanya itu kepatuhan, ketaatan, atau seperti apa, Ustaz? baik. Ya, Masya Allah. Menarik sekali ya topik kita masalah cinta. Gak pernah akan bosan ya bicara masalah cinta ini. Kalau kita kembalikan ya pada masalah cinta yang ibadah itu, ya, sebelum saya menjelaskan bagaimana kecintaan kepada Rasulullah SAW, perlu kita memahami dari sisi ya pemahaman makna atau hakikat cinta yang ibadah itu yang bagaimana. Ya, kalau kita kaitan dengan cinta kepada Allah, karena kecintaan kepada Rasul bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta yang menimbulkan sifat ya dzul, merendahkan diri, kemudian inqiyad, tunduk, dan juga ya al-khudu' lillah. Jadi bila seorang cinta kepada Allah, dia akan tunduk, berubudiyah. Dia akan mentaati perintahnya. Ya, pasrah kepadanya. Ya, tentunya Nabi SAW ya manusia, tapi dia Nabi. Tapi dari mana cinta tadi, cinta ibadah tadi, kita bisa menarik suatu makna bahwa cinta seorang hamba kepada Allah itu menuntut dia itu taat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintahnya. Nah, di sini ada ya makna ya sisi kesamaan makna cinta bila kita berbicara tentang cinta kepada Rasul. Tatkala dia cinta kepada Rasul, cinta yang tentunya dengan hati dan juga termasuk lisan, karena kecintaan kepada Rasul tidak bisa dipisahkan dari makna ta'zim tadi. Ya, karena ada ta'zim yang secara lisan, banyak memuji beliau, memuja beliau, dalam artiannya berselawat, banyak itu juga ya. Kemudian juga mengagungkan beliau dari sisi ya keyakinan tadi, yaitu meyakini beliau sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati, yang wajib dia diagungkan, dicintai, taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Kemudian secara amalia, ya, secara amalan, bahwa seorang mentaati beliau, melaksanakan perintahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, dari tiga dimensi tadi, ada lisan, ada perbuatan, ya, ada keyakinan. Itu menjadi suatu makna yang tidak dipisahkan, bisa dipisahkan dari makna cinta yang sejati kepada Rasulullah SAW dan juga makna pengagungan tadi. Ya, sungguhnya antara pengagungan dan cinta tadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Karena di antara mana pengagungan, cinta kepada beliau. Nah, dan kecintaan yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang melahirkan pengagungan pada Rasulullah SAW dalam artian seorang ya melaksanakan perintahnya, meyakini akan ya risalahnya, kan dia seorang nabi, rasul, kemudian anggota badan dia ya, semuanya digunakan untuk melaksanakan syariat atau tuntunan hidup Rasulullah SAW. Jadi ya, itu yang masalah cinta. Jadi cinta yang betul ya dilandasi di atas ketaatan, dan cinta yang mendorong seorang untuk melaksanakan apa yang diperintah Nabi SAW dan menerima apa yang datang Nabi SAW. Sedikit bicara masalah cinta, Imam Ibnu Qayyim saya menjelaskan bahwa cinta itu, kata para ulama, itulah yang mendorong seorang untuk berkarya, untuk beraktivitas, untuk melakukan sesuatu.
Tak kala dia cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hatinya, itu akan mendorong dia untuk meneladani, melaksanakan. Tak kala dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang mendorong dia untuk beribadah, untuk tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV, ini bahasan yang luar biasa. Mantap sekali ini penjelasan Dr. Muhammad. Mulai jelas di hadapan mata kita, cinta itu ternyata bukan sekedar bawaan orok. Cinta itu adalah pengagungan kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Kemudian kepatuhan, ketaatan dengan syariatnya, kemudian rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu kita sekarang, pemirsa ya. Tapi ana masih belum belum puas ana sama Ustadz Anas ini cerita tentang siapa tadi, Umar bin Khattab lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah SAW. Apakah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu istilahnya harus mengungguli semuanya, Ustaz? Oke, Ustaz. Sedikit ya, kembali ke masalah Abu Talib. Sedikit saja satu poin ya. Ada cinta yang tidak sempurna. Saya melihat ada cinta yang pokoknya ada, tapi dia bukan cinta yang sempurna. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita melihat ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mungkin menunjukkan sebagian bukti cinta itu. Tapi ketika diperiksa lebih dalam, apakah dia mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Apakah dia mengagungkan syariat beliau? Apakah dia menghindari larangan-larangan Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Jadi dia bilang cinta, dia juga menunjukkan sebagian tanda cinta, tapi ternyata ada banyak tanda cinta lain atau konsekuensi yang tidak dia lakukan. Dan itu yang saya rasa juga terjadi pada seorang Abu Talib. Ada pokok cinta yang belum berikan, ada dasar cinta yang belum berikan, tapi cinta itu tidak sempurna karena terbukti dia tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, tidak mau beriman kepada beliau, dan ini semuanya konsekuensi dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau melihat Umar bin Khattab berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku engkau cintai daripada dirimu sendiri. Jadi di sini Umar bin Khattab sempat menyatakan bahwasanya beliau lebih mencintai diri beliau sendiri lebih dari cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Kemudian di saat yang sama beliau ditegur oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, salah. Sampai engkau menjadikan aku engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Jadi Umar bin Khattab sempat tidak mengetahui kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada diri beliau sendiri. Beliau sempat tidak mengetahui, karena biasa ya, sebagian sahabat luput dari mereka beberapa hukum Islam. Ini terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, terjadi pada Umar bin Khattab, seperti dalam contoh ini. Mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari segala sesuatu, itu sebuah kewajiban dalam Islam. Kalau kita tidak lakukan, kita dosa. Tapi Umar bin Khattab sempat jatuh dalam kesalahan itu. Jelas beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Jelas sekali. Tapi lihatlah bagaimana ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mengingkari hal itu, menjelaskan apa yang seharusnya terjadi. Maka pada saat itu juga Umar bin Khattab mengatakan,
al-ana ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Ya Rasulullah, sekarang juga engkau adalah lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Jadi itu Ustaz. Jadi Umar bin Khattab mustahil beliau mengagungkan diri beliau sendiri lebih dari pengagungan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Kita pun juga tidak pernah seperti itu. Tapi masih ada kemungkinan kalau seseorang itu lebih mencintai dirinya daripada cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini banyak terjadi. Insya Allah ada mungkin mustahil ada umat Islam yang mengagungkan dirinya lebih dari pengagungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mustahil. Tapi apakah ada orang yang mencintai dirinya lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya banyak. Dan itu yang sempat terjadi pada seorang sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian Ustaz Nizar. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Kami mencintaimu wahai Rasulullah SAW. Fa'in qil, kalau ada orang ngomong demikian Ustaz, umpamanya, bukankah kita ini mencintai Allah? Setiap muslim pasti mencintai Allah. Bukankah mencintai Allah di sini sudah termasuk di dalamnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa itu kurang atau sudah cukup? Gimana Ustaz Muhammad? Nah, insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, para pemirsa dan juga secara khusus ya, Ustaz Nizar, barakallahu fiik. Pertanyaan luar biasa ya. Tidak diragukan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya konsekuensinya adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin dipisahkan. Sebagaimana ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, dua hal yang juga tidak akan mungkin dipisahkan. Sebagaimana juga persaksian kita dengan syahadatin asyhadu an la ilaha illallah tidak akan bisa dipisahkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah mencintai Allah. Dan tatkala seorang mencintai Allah dan itu merupakan konsekuensi dari iman dia kepada Allah, maka sudah seyogyanya bahkan suatu yang wajib bagi dia untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, tapi adakah orang yang mencintai Allah tapi mungkin ya tidak mencintai Rasulullah? Secara teori atau secara prinsip keimanan, sesungguhnya ya dalam sebuah prinsip keimanan tidak ada, tapi dalam prakteknya ada. Dan itu terlihat dari bukti ya perilaku sikap seseorang. Dia cinta kepada Allah. Ya. Bahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya kalau kita lihat dalam realita kehidupan, ya. Bagaimana aplikasi dan implementasi dalam hidup, kita katakan ini cinta tidak sempurna. Dan itu juga akan ya mempengaruhi cinta dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, semakin cinta dia tulus kepada Allah, benar berlandaskan prinsip ya cinta yang benar, maka sungguh hal demikian itu akan ya mempengaruhi cinta dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan dia meyakini saya cinta Allah, buktinya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mengambil ya bisa menarik sebuah hikmah pelajaran ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Subhanallah, yuhibbukumullah. Tidak disebutkan di sini Pak Habib Rasul SAW, tapi fattabi'uni. Karena tatkala seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin membuktikan cinta tersebut, tiada lain jalannya kecuali mengimplementasikan cinta dalam bentuk ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Bila hal itu terjadi, terrealisasi,
ya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kenapa kita cinta pada Rasulullah SAW? Karena keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, ya, kecintaan kita yang menuntut kita tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu menuntut kita, mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul, mengikuti perintahnya, mencintai beliau melebihi dari diri kita sendiri, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan Ustaz Anas tadi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Naam, demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kita ditanya sama anak kita, Ustaz, nah, ya, ayah, abah, atau abi, kenapa sih kita harus cinta sama Rasulullah? iya, Ya, jawabannya tadi Ustaz Muhammad bilang karena kita cinta sama Allah. Jawabannya cuma itu doang, Ustaz Anas. Ada jawaban lain nggak, Ustaz Anas? iya. Iya, nyambung. Anak-anak mau nyari jawaban lain dari Ustaz Anas. Iya. Iya, jadi di samping kita mencintai beliau karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mencintai beliau karena beliau adalah orang yang layak untuk dicintai, Ustaz. Subhanallah. Ya, beliau memang layak dicintai. Semua orang yang pernah melihat beliau harus jatuh cinta kepada beliau. Kecuali yang hatinya sudah tertutup barangkali, itu yang akhirnya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan saat masih belia, saat masih muda, kejujuran beliau, amanah beliau, kemudian muka berseri-seri dan senyum beliau, otomatis akan jatuh cinta. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya faktor penyebab seseorang cinta kepada orang lain itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Yang kedua adalah faktor faktor batin, maksudnya faktor Perilaku. inner beauty, kecantikan atau ketampanan dari dalam. Yang pertama adalah fisik, itu ya seperti suara orang bisa jatuh cinta karena suara atau karena parasnya yang menawan. Yang kedua adalah faktor batin, yaitu ilmunya atau akhlaknya. Sedangkan yang ketiga adalah jasanya. Kita mungkin ketika ada orang yang secara fisik dia tidak cantik, kemudian secara akhlak juga tidak bagus, tapi kalau dia punya jasa sama kita bisa jatuh cinta kepada orang tersebut. Kita akan menyenangi dan mencintai orang tersebut. Dan 3 faktor ini, faktor fisik, faktor kecantikan dari dalam, ya, inner beauty, kemudian ada faktor jasa, ini semuanya ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Kalau kita berbicara tentang faktor fisik, maka beliau adalah orang yang secara fisik sempurna, Masya Allah. Sangat tampan, sangat gagah, ya, muka berseri-seri. Kemudian, siapa yang lebih bertakwa daripada Rasulullah SAW? Siapa yang lebih bagus akhlaknya daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada seorang pun. Kemudian yang ketiga, jasa beliau. Ini kita sering membandingkan mana yang lebih besar, apakah jasa Rasulullah SAW kepada kita atau jasa ibu kita misalnya. Nah, di sini para ulama membahas panjang lebar bahwasanya jasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu jauh lebih besar daripada jasa seorang ibu sekalipun. Daripada jasa seorang ibu sekalipun. Ibu yang mengandung kita, ya, mengorbankan jiwanya atau bertaruh nyawa saat melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita, mendidik kita sejak kecil, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah mengharapkan imbalan dari itu semuanya. Itu adalah jasa yang sangat besar.
Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya jasa itu kalau dibandingkan dengan jasanya Rasulullah SAW untuk kita masih jauh lebih besar jasa Rasulullah SAW kepada kita dibanding jasa ibu kita kepada kita. Karena jasanya Nabi Muhammad SAW adalah jasa yang berhubungan dengan urusan akhirat, menyelamatkan kita dari neraka, membawa kita ke surga, mengajari kita kebenaran. Dan cukuplah untuk membuat perbandingan bahwasanya urusan dunia itu sangat kecil dan kerdil dibandingkan dengan urusan akhirat. Jadi kalau ada seorang ibu yang katakanlah kita asumsikan dia tidak pernah kurang dalam memberikan sayangnya kepada anaknya, dia tidak pernah teledor dalam menunaikan kewajibannya kepada anaknya. Dan kadang-kadang seorang ibu masih salah, seorang ibu kadang-kadang masih mengeluh, seorang ibu kadang-kadang masih zalim pada anaknya. Tapi kalau kita asumsikan ada ibu yang sempurna seperti itu, kemudian kita bandingkan jasa ibu tersebut kepada anaknya dengan jasa Rasulullah SAW kepada anak itu dalam bentuk menyelamatkan dia dari api neraka, membawa dia masuk ke dalam surga dengan jalan mengajarkan ilmu kepada anak tersebut, maka jelas bahwasanya jasanya Rasulullah SAW kepada anak tersebut juga kepada kita semuanya lebih besar daripada jasa orang yang paling banyak jasanya kepada kita, yaitu seorang ibu. Jadi sebenarnya kita tidak diperintahkan untuk durhaka kepada orang tua kita dengan mengatakan saya akan mencintai Rasulullah lebih dari Anda wahai ibu. Itu bukan ngajari kurang ajar, tapi kita diajari fakta yang seharusnya, fakta sesungguhnya, dan sebuah pokok keimanan yang harus kita yakini, yaitu bahwasanya kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW, bahkan mencintai beliau lebih dari cinta kita kepada ayah dan ibu kita sendiri. Itu adalah sebuah fakta, itu adalah sebuah ajaran agama yang kita harus meyakini mau nggak mau. Dan itu tidak berarti kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu, Ustaz, yang menjadikan para sahabat ini afdalu ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka para sahabat setiap saat, bisa kita katakan begitu, kalau tidak berlebihan, senantiasa duduk bersama Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat, mendengar, merasakan kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini, Ustaz, yang menjadikan para sahabat itu afdal? Bisa jadi orang yang datang setelahnya mungkin sholatnya lebih banyak. Bagaimana komentar antum, Ustaz Muhammad? Baik, sebelum saya mengomentari yang ditanyakan tadi, bagaimana kenapa sahabat menjadi orang yang paling mulia dan terbaik secara mutlak. Dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada manusia yang lebih mulia setelah para nabi daripada para sahabat. Tapi saya ingin menambahkan pembahasan yang sangat menarik tadi sampaikan Ustaz Anas. Kenapa sih Rasul harus kita cintai? Bukankah kita sering mendengar kebaikan itu dibahas dengan kebaikan? Cinta dibahas dengan cinta. Terlebih lagi Allah telah memerintahkan hal itu, kan. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka. Aula di sini kata Imam Nukaim bermakna mengandung makna cinta. Berarti beliau yang harus lebih dicintai. Karena beliau lebih utama. Sebagaimana sampai Ustaz Anas tadi. Kalau ayah kita adalah itu ayah biologis, tapi kalau Nabi SAW mungkin bisa namakan ayah religi, rohani. Dia yang menyelamatkan jiwa kita dengan izin Allah. Beliau yang menuntun kita. Dan sebagai hadis disebutkan perumpamaan Nabi dengan umatnya seperti seorang yang menyalakan api, kemudian datang hewan-hewan kecil yang berterbangan yang ingin mendekati api tadi. Dia mengusir agar hewan-hewan kecil itu tidak jatuh ke kobaran api tadi. Begitu Rasulullah SAW perumpamaannya.
Kata Nabi SAW, saya memegang pinggang kalian dan menarik kalian agar tidak terjatuh pada jurang neraka. Tapi kalian berguguran jatuh ke neraka. Kenapa? Dilarang, dikerjakan. Diperintah, ditinggalkan. Beliau menarik agar selamat. Subhanallah. Nabi SAW, beliau jelaskan semua kebaikan. Pintu kebaikan, pintu kejelekan. Agar mereka waspada. Mengikuti kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, beliau orang sangat cinta kepada umatnya. Allah telah menyebutkan hal itu. Ya. Allah telah menjelaskan hal itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian, ja'akum rasul min anfusikum. Dari ya jenis kalian juga. Kalian mengenal nasab ya. Keluarganya. Azizun alaihi ma anittum, betul berat terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa berat beliau tatkala sesuatu yang menyusahkan umatnya. Subhanallah. Maka tidak dalam ajaran beliau yang menyusahkan, yang memberatkan kita, dalam artian tidak mampu kita lakukan. Kemudian harisun alaikum, beliau orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kemaslahatan yang akan menyelamatkan kita. Dan tidak akan mungkin muncul kecuali karena kecintaan beliau yang begitu ya besar terhadap umatnya. Bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada orang beriman. Subhanallah. Kemudian kita perhatikan cinta Rasul tidak terputus dengan meninggal beliau. Dalam hadis saya membaca ya, betul kadang meneteskan air mata. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul mencintai istrinya, mencintai anaknya. Ya. Tapi di yaumil qiyamah sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah, di hadis syafaah, padang mahsyar manusia untuk merasakan kondisi yang sangat sulit. Mereka tidak mampu menahan untuk bisa berdiri tegak lama di padang mahsyar tersebut. Mereka pergi ke Nabi Adam minta syafaat, pergi pada Nabi Nuh, pergi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua tidak bisa memberikan syafaat. Mereka yang mengutarakan kesalahan mereka yang membuatkan Allah, yang menyebabkan Allah ya marah gitu. Kemudian kata Isa, pergilah kepada seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Idhab ila abdin istafahu Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Muhammad. Begitu mereka datang pada Muhammad SAW, qala ana laha, saya akan bisa memberikan syafaat. Kemana beliau pergi? Menghadap Allah, sujud, bersimpuh depan Allah, memuji dan memuji Allah yang keagungan kebesarannya. Tatkala itu Allah perintahkan, cukup wahai Muhammad, cukup pujian dan pujaanmu kepadaku, cukup. Sekarang angkat kepalamu, berikan syafaat. Kamu telah diberikan izin syafaat. Subhanallah. Ustaz Nizar, saya ingin bertanya, kira-kira pertama sekali diingat Rasul siapa? Apakah Khadijah yang tercinta? Aisyah, anaknya? Demi Allah, tidak. Demi Allah, wallahi tidak. Allahu Akbar. Tatkala beliau bangkit dari sujud atau bersimpuh hadapan Allah, diingat beliau, ummati. Kita umatnya diingat beliau. Kita umatnya. Saya merinding ya, tak kalau membaca hadis ini. Setiap membaca hadis ini saya meneteskan air mata. Kita yang diingat umatnya, ummati. Subhanallah. Bukan Khadijah, auladi, Aisyah, Ibrahim, tidak, umatnya. Begitu cintanya beliau sampai akhirat. Terlebih kalau kita membaca tentang telaga Nabi SAW, beliau yang menyiapkan ya cangkir-cangkir yang akan digunakan untuk minum ya oleh umatnya. Ana faratukum alal haud. Faratukum itu orang yang berada di barisan terdepan untuk menyiapkan ya segala peralatan untuk ya jamaah yang datang atau orang yang datang ya. Begitu Rasulullah SAW. Bahkan sampai untuk masuk melewati surga, sirat yang akan kita lewati, doa beliau selalu menyertai kita. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim. Doa beliau begitu, ingin umatnya selamat masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Begitu cintanya, lalu kita tidak akan membalas kecintaan beliau. Subhanallah. Maka tidak ada ya alasan seorang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi permasalahan bagaimana membuktikan cinta tadi. Nah, itu. Makanya ya, kenapa sahabat Nabi SAW menjadi orang yang terbaik? Manusia yang paling baik karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW yang merupakan bukti ketulusan iman dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadikan jiwa, raga mereka, harta mereka, keluarga mereka sebagai tebusan untuk membela Rasul dan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Ya. Dan itu memang ya istifa min Allah. Sebagai mereka sahabat Nabi melihat beliau langsung, kemudian bagaimana Allah menanamkan kecintaan yang tulus dalam hati mereka pada Nabi yang dibuktikan bukan dengan omongan saja, tapi perbuatan yang nyata, sehingga mereka menjadi benteng untuk membela Nabi. Anak panah tidak sampai menusuk ya fisik Nabi, tapi menusuk fisik mereka. Mereka berguguran mati syahid karena membela Rasulullah ahabun nasi ilaihim. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah. Saya teringat pemirsa Fatwa TV kisah Bilal bin Rabah selepas Rasulullah SAW wafat di pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Beliau diminta untuk berazan, tapi beliau menangis. Teringat Rasulullah SAW. Ketika Bilal pun azan, Bilal tak bisa menahan tangisannya ketika terbayang di benak beliau Rasulullah SAW. Subhanallah. Ketika terbayang di benak para sahabat dalam kondisi yang paling sulit pun jamaah, dalam sebuah pertempuran perang Mu'tah, 3.000 melawan 200.000, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW yang menjadikan mereka terus maju. Tapi para asatidzah, banyak saudara-saudara kita sekarang ini, mereka ekspresi wajah, ekspresi tubuh mereka, suara mereka menggegar ketika mengatakan kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara takbir menggema di mana-mana. Dari sisi situ mungkin menggetarkan hati kita. Tapi sisi yang lain, kenapa kok sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu tak terlihat? Ya, terlihat tapi kecil, nggak sepadan dengan suara yang begitu dahsyat dari takbir, dari kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pandangan para ulama dalam melihat hal yang seperti ini, Ustaz? Artinya mewujudkan cinta yang hakiki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Anas dulu mungkin, fadhal Ustaz. Iya. Kita ini hidup 14 abad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat radhiyallahu alaihim dahulu bisa setiap hari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap iman mereka berkurang, mereka bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian iman mereka kembali bertambah. Mereka bisa melihat langsung praktek sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, sehingga nggak perlu berbeda pendapat di antara mereka, karena contohnya jelas. Kalau ada perselisihan, langsung mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kondisi seperti itu yang tidak kita miliki, Ustaz Nizar. Kita ada di zaman yang begitu jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang sesungguhnya, menjalankan konsekuensinya sebagaimana mestinya, maka itu bisa menjadi nilai plus bagi kita. Bayangkan bagaimana orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW hanya bisa mendengar kabar tentang beliau, ya, tidak ada gambarnya, tidak ada rekamannya, tapi sirah beliau, sunnah beliau didokumentasikan dengan sangat sempurna oleh para ulama hadis dan terjaga sampai zaman kita ini.
Kemudian kita mau mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau mencontoh beliau, mau menegakkan sunnah beliau, maka ini bisa menjadi kelebihan bagi umat Islam pada zaman kita ini. Tapi memang kita berada di kondisi yang tidak sama dengan kondisi yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak orang yang mengaku cinta, tapi hanya sebatas buah bibir, hanya sebatas hiasan di lidah, ya, hanya sebatas menunjukkan emosi ketika Nabi Muhammad SAW disakiti atau diserang. Kemudian ketika kondisi sudah normal, dia lupa dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia lupa bahwasanya cinta yang sesuai kepada beliau adalah dengan mengikuti beliau, mencontoh beliau, mengamalkan sunnah beliau. Maka ada banyak orang yang mengaku cinta, tapi sebenarnya itu hanya klaim tanpa bukti yang valid. Dan sebenarnya disinilah kita diuji. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah," oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala disebut sebagai ayat ujian. Ujian bagi kita. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka patokannya dan parameternya adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nizar adalah sebuah kondisi yang nyata. Ada orang-orang yang mengaku cinta, tapi buktinya tidak sempurna. Bukti cintanya tidak banyak. Bahkan justru malah ketika kita pada parameter yang seharusnya, patokan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita lihat bahwasanya ada banyak orang yang nol besar di situ. Maka ini kewajiban kita sebagai dai dan pendakwah Islam untuk menjelaskan tentang hakikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana seharusnya, apa saja konsekuensinya, sehingga umat Islam bisa memahami bab ini dengan pemahaman yang baik. Dan insya Allah kalau kita konsisten dengan dakwah ini, kita jelaskan kepada mereka, maka pelan-pelan insya Allah mereka akan memahami bahwasanya para ulama sudah menjelaskan bagaimana seharusnya mencintai Rasulullah SAW. Demikian, Allahu a'lam. Ustaz Muhammad, Nah, kita pengen dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita pengen duduk bersama Rasulullah SAW di telaganya. Kita pengen mendapat pertolongan dari Rasulullah SAW. Kira-kira kalau kita pengen tahu secara spesifik apa yang harus kita lakukan, mumpung kita masih hidup, mumpung umur masih ada, kira-kira apa kiat Ustaz biar kita kelak dikasih syafaat, bisa duduk di telaga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita, keluarga kita, guru-guru kita, semuanya. Nah, Apa petunjuknya Ustaz? iya. Baik, terima kasih ya. Luar biasa ya. Pembahasan ini memang luas ya. Karena ya multi pembahasan. Dari sisi syafaat, dari sisi sebab-sebabnya ya. Tapi ya mungkin bisa kita ringkas, kita simpulkan. Tapi sebelum saya simpulkan ya, Ustaz Nizar, para pemirsa, saya ingin menambahkan pembahasan yang sangat menarik sampaikan Ustaz Anas tadi, masalah ittiba tadi. Beliau bicara tentang masalah ittiba ya. Tapi sesungguhnya kita memahami hakikat ittiba. Hakikat ittiba itu sesungguhnya adalah kita melaksanakan ya, mengimplementasikan dalam hidup ya landasan utama dari ta'zim kepada Rasulullah SAW, yang dalam hal ini disimpulkan dalam ya 4 poin utama. Ini berkaitan masalah ittiba ya. Dan sekaligus bermakna ya ta'zim kepada Rasul yang membuktikan cinta yang tulus kepada beliau SAW. Ya demikian kita akan bisa menjadi pendamping beliau di surga kelak. Allahumma amin. Karena Nabi mengatakan, Allahumma amin. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang
datang bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Rasul tidak menjawab karena ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawaban beliau menjelaskan tentang hal yang bermanfaat dari jawaban pertanyaan tentang sa'ah tadi. Artinya apa yang kamu persiapkan untuk hari tersebut? Madza a'adattalah? Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu, hari akhirat? Qal innama ana uhibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak banyak amalan yang lain, tidak banyak solat dan juga puasa yang amalan-amalan yang lain. Tapi ini uhibbullah wa rasulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Allahu akbar. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, tatkala mendengar jawaban Nabi SAW tersebut tidak ada satu ungkapan yang betul-betul menanamkan kegembiraan dalam diri para sahabat dari perkataan Nabi SAW tersebut, yaitu anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang kau cintai. Kemudian Anas mengatakan, fa inni uhibbu Rasulullah sallam wa Abu Bakar wa Umar wa illam amal mithla amalihim. Sesungguhnya aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kendati saya tidak beramal seperti amalan mereka. Jadi cinta pada Rasulullah kunci utama untuk bisa hidup atau masuk surga berdampingan dengan beliau nanti di akhirat kelak. Taib. Yang menjadi sisi yang lain, apa yang menjadi bukti dari ittiba tadi? Ada 4 poin tadi. Yang pertama, mentaati beliau dalam perintah beliau, mentaati perintahnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, membenarkan berita yang datang dari beliau. Dan yang keempat, hanya beribadah sesuai dengan tuntunan beliau. Inilah pondasi utama, inilah asas dari ta'zim kepada Rasul dan ittiba yang merupakan bukti nyata kecintaan tadi. Jika seorang yang cinta kepada Rasul, yang itu harus menuntut dia mengagungkan Rasul SAW, buktinya 4. Laksanakan perintah, wa ma'atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, larangan ditinggalkan, apa yang datang Rasul kerjakan, yang dicegah beliau tinggalkan. Begitu Rasul memerintahkan kita, wa ma amartukum bisyai' fa'atu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku perintahkan laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian, apa yang aku cegah tinggalkan, itu. Kemudian menerima berita beliau, karena yang disampaikan wahyu. Beliau mengatakan kepada para sahabat, uktub, tulis apa yang keluar dari mulutku, ma kharaja min fi illa, tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Taib. Kemudian yang selanjutnya, meninggalkan larangan yang dicegah oleh beliau, kemudian mengibadati Allah, taat kepada Allah sesuai dengan tuntunan beliau. Nah, bila seseorang melakukan hal itu, dan secara otomatis pasti dia itu telah merealisasikan makna tauhid dalam beribadah tadi. Karena kalau ibadah hanya mengikuti Rasul, tidak bertauhid, tidak diterima, maka tatkala itu dia akan dimuliakan oleh Allah, mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Mohon maaf Ustaz, dan sesungguhnya Ustaz Muhammad, Ana menggarisbawahi penting ini buat pemirsa Fatwa TV. Berarti ketika kita mengatakan kami mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu hasilnya syafaat, surga, telaga bersama Rasulullah SAW. 4 poin tadi Ustaz, mungkin bisa diulang, bisa agar teman-teman kita bisa. Pertama apa tadi Ustaz? Pertama adalah mentaati beliau. Mentaati beliau. Mentaati perintah beliau. Yang kedua menjauhi atau meninggalkan larangan beliau. Menjauhi, meninggalkan larangannya. Iya. Yang keempat, yang ketiga adalah menerima semua berita, semua hadis yang disampaikan beliau yang sahih, tidak ditolak, tidak direkayasa, tidak ditakwil, diterima sebagaimana beliau menyampaikannya. Sami'na wa ta'na Ustaz Sami'na wa ta'na, itulah kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Kendati apa yang disampaikan beliau bisa dicerna oleh akal kita atau tidak bisa dicerna, tapi itu pasti benar. Karena banyak atau sebagian, apalagi mungkin yang terkontaminasi dengan teori-teori filsafat ahlul kalam, itu mereka menimbang dulu hadis ini, berita ini dengan akalnya. Al-Muslim tidak ada menimbang-nimbang dengan akal hadis Nabi, tapi
sami'na wa ata'na innama kana qaulal mu'minin aw fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim. Hakim tugasnya memutuskan perkara yang diperselisihkan. Ya. Kemudian keputusan tadi mereka terima. Dan dalam menerima tadi mereka dengan apa? Hati yang tulus, tidak ada rasa dengki, tidak rasa tidak senang. Ya, tulus menerima. Kemudian yang terakhir, yusallimu taslima. Pasrah berserah diri. Ya, enggak ditimbang-timbang dulu. Wah, ini kok sepertinya kayak akan tidak bisa menerima. Logika tidak bisa memahami, enggak ada lagi seperti itu. Nah, begitu. Ini. Berarti kemudian yang terakhir tadi kalau ada masyarakat suka ngomong begini, oh itu hadis Rasulullah SAW. Masa kayaknya bukan begitu deh. Kan biasanya kita nggak begini. Ya. Berarti nggak cocok nih Ustaz ya dengan yang ketiga ini nggak cocok dengan makna hakikat cinta dan ittiba tadi. Berarti kecintaan dia dengan Rasulullah tanda tanya itu Ustaz. Ada istifham kabir kata orang Arab kan gitu. Dipertanyakan tentang bukti cinta. Dan kemudian yang terakhir tadi ibadah. Yang keempat ini kita beribadah mentaati Allah. Mentaati Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini kuncinya. Karena tadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan itu ketaatan sesungguhnya kepada Allah. Ya. Kemudian menerima berita itu semua ketaatan. Landasan dari ketaatan ini semua adalah mengikuti Rasul. Kita beribadah, tujuan kita ciptakan untuk beribadah. Tapi siapa yang menjadi tuntunan, panduan, ya, contoh dalam beribadah tadi? Tidak lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang empat perkara ini. Apakah yang dimaksud keempat itu tidak berbuat bid'ah itu Ustaz maksudnya? Ya, secara otomatis tatkala seorang beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul, konsekuensinya dia pasti meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Rasul. Itu adalah sebuah konsekuensi dan makna yang terkandung dalam poin yang keempat tadi. Oleh karena itu Nabi SAW dalam masalah ibadah amalan mewanti-wanti umatnya, jangan sampai mereka membuat sesuatu yang tidak ada contoh dari kami, kan begitu kata beliau. Man amila amalan, lihat, man amila amalan, ini ibadah ini, ibadah kepada Allah. Artinya barang siapa yang beribadah kepada Allah, itu artinya man amila amalan, barang siapa yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan syariat Islam ini, laisa alaihi amruna, yang tidak ada landasannya, tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada instruksi dari kami, yaitu dari Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Bahwa raddun, tertolak. Ini pernyataan Nabi sebagian diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, termasuk bukan mengamalkan, mengada-ngada, kendati tidak melaksanakan. Karena riwayat yang lain menjelaskan apa? Man ahdatha, barang siapa yang mengada-ngada, mencetuskan suatu praktek yang baru, tradisi yang baru tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kemudian disematkan, mungkin disematkan kepada Islam, kepada agama ini, atau bagian dari syariat atau ibadah, tapi nggak ada perintah. Fi amrina hadza ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama ini, bukan bagian dari syariat kami, maka fahuwa raddun. Jadi keduanya tertolak, mengada-ngada dan mengamalkan sesuatu yang diada-adakan. Nah, ini hal yang sangat penting sekali dalam memahami makna hakikat cinta dan ta'zim kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cinta sama Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar teriak-teriak berorasi gitu saja. Kami cinta dengan suara yang tinggi. Kemudian kalau ada orang yang nggak berorasi dan nggak teriak kami cinta, nggak diiringi dengan takbir, tidak dikatakan sebagai orang yang cinta sama Rasulullah SAW. Berarti nggak salah gambaran seperti itu Ustaz ya. Jadi cinta itu Ustaz Nizar. Ada lagi Ustaz fenomena. Sedikit. Cinta itu sementara. Cinta itu bukan kondisi yang keadaan atau mungkin perasaan yang kondisional, tidak. Temporal istilahnya tidak. Tapi adalah yang terpatri dalam lubuk hati seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad ini,
yang terus menyertai iman dia selama haid di kandung badan sampai diakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Subhanallah. Itu cinta. Nah, ada lagi orang yang melakukan bid'ah, kemudian dia berdalih ini wujud dari cinta Rasulullah SAW. Lalu orang yang nggak ikut serta di situ dikatakan dia, kamu nggak cinta ya sama Rasulullah SAW ya karena nggak ikut ya. Ternyata cinta ini bukan emosional, cinta ini bukan perasaan pribadi. Jadi pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, cinta itu kepatuhan, ketaatan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan petunjuknya. Ini berarti kunci juga untuk mendapat pertolongan dan syafaat Rasulullah SAW akan bersama dengan Rasulullah SAW di telaganya. Sebelum kita tutup, pemirsa, kita minta nasihat dari Ustadz Anas ini, Ustadz kita ini. Fadhal Ustadz. Iya, jadi kayaknya ada poin yang ingin disampaikan Ustadz. Yang belum terjawab karena Ustadz Muhammad panjang lebar masalah membahas tentang hakikat cinta dan konsekuensinya. Mungkin poin ini saja Ustadz untuk melengkapi. Jadi agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan kita usahakan selagi kita masih hidup di dunia ini. Yang pertama adalah menegakkan tauhid, mempelajarinya, mengamalkannya, dan menghindari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, semua nabi itu punya doa yang mustajab, dan setiap nabi itu sudah berdoa untuk umatnya di dunia maka sudah dijawab. Adapun saya, maka saya menyimpan doa mustajab itu dalam bentuk syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau mengatakan, fahiya na'ilatun insyaallah kullaman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Allahu Akbar. Syafaat itu akan mencakup semua yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak salat. Seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keperluan kepadamu. Apa itu, kata beliau? Saya ingin mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Siapa yang mengajarimu mengatakan seperti ini? Tuhan saya, kata dia. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa'a'inni bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah saya untuk bisa mewujudkan hal itu dengan memperbanyak sujud. Kemudian juga ada beberapa ibadah khusus yang digandeng dengan penyebutan syafaat di akhirnya, seperti membaca Al-Quran, kemudian puasa, juga tinggal di kota Madinah, plus sabar dengan kerasnya kota Madinah. Ya, ini adalah beberapa amalan yang bisa mendatangkan syafaat untuk kita semuanya. Ditambah satu lagi juga adalah banyaknya orang yang menyolatkan jenazah kita. Ini juga disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya itu bisa memberikan syafaat untuk orang yang melakukannya. Ya, mungkin itu beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang bisa kita simpulkan, yaitu menjadikan kita orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat syafaat itu yang pertama izin dari Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat. Kemudian yang kedua adalah ridho dari Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dan tentunya ridho dari Allah ini akan kita dapatkan kalau kita menjadi hambanya yang soleh dan bertakwa. Barakallahu fikum, jazakumullah masyayikhna, asatidzatna. Pemirsa Fatwa TV, terjawab sudahlah pertanyaan besar kita selama ini tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita, dengan mulut kita, dengan perbuatan kita. Ya Allah, karuniakanlah iman di hati kita semuanya.
dan jadikan iman itu menjadi sesuatu yang paling kita cintai dan hiasan-hiasan yang ada dalam hati kita. Karuniakanlah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kecintaan kepada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna thabat ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kita keteguhan untuk senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisa umur kita ini. Ilmu sunnah Rasulullah SAW, amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulut yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, hati yang penuh dengan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah dari diri kita syaitan-syaitan yang memalingkan kita dari sunnah Rasulullah SAW. Jazakallah khair Dr. Muhammad, jazakallah khair Ustaz Anas atas nasihatnya yang luar biasa. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, para pemirsa Fatwa TV. Sepertinya sampai di sini dulu obrolan kita. Jangan lupa nanti kita lanjutkan di obrolan yang ketiga tentang bagaimana profil para ulama salaf dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan narasumber yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.